Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang audit sektor publik. Nasa Puji Aprilia Pratama Putri, NIM 2023-12072. Dan saya, Elis Gustianti, NIM 2023-12106. Perkenalkan, saya Mutiara Wahyu, NIM 113. Definisi audit sektor publik adalah proses yang dirancang untuk memeriksa dan memvalidasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Hal ini juga mencakup evaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akuntabilitas yang lebih baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori sektor publik. Teori sektor publik merujuk pada berbagai konsep dan pendekatan yang digunakan untuk memahami peran pemerintah dalam perekonomian dan masyarakat. Ada beberapa teori utama dalam teori sektor publik. Yang pertama ada teori kegagalan pasar. Teori ini berfokus pada kegagalan pasar untuk menyediakan barang atau jasa secara efisien. Kegagalan pasar terjadi ketika sektor swasta tidak dapat menyediakan barang atau jasa secara optimal. Dan yang kedua ada kontrak sosial. Dalam konteks sektor publik, pemerintah dianggap sebagai pihak yang bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kontrak sosial yang ada. Yang ketiga, ada kebijakan publik. Teori ini lebih fokus pada bagaimana kebijakan publik dibuat dan diterapkan. Lalu yang keempat, ada teori ekonomi sumber daya manusia. Dalam teori ini, sektor publik dianggap penting dalam investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Lalu yang kelima ada teori birokrasi. Teori birokrasi berfokus pada peran struktur dan organisasi dalam sektor publik. Yang keenam ada teori pemerintah, kewarganegaraan. Teori ini menyatakan bahwa sektor publik harus lebih berfokus pada hak dan kewajiban warga negaranya. Yang ketujuh ada teori New Public Management atau disingkat NPM. Teori ini mengusulkan pendekatan manajerial yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil dalam pengelolaan sektor publik. NPM dapat mendorong penggunaan praktik bisnis dan manajemen sektor swasta dalam pengelolaan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang kedelapan ada teori demokrasi partisipatif, yaitu teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari audit sektor publik adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Lalu yang kedua ada tujuan pendukung. Tujuan pendukung audit sektor publik adalah aspek-aspek tambahan yang membantu mencapai tujuan utama seperti meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Sistem audit sektor publik. Yang pertama, pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses pendapatan daerah atau organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Yang kedua, ada pemeriksaan siklus belanja. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Yang ketiga, ada pemeriksaan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Yang keempat, ada pemeriksaan jasa personalia.
Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak, penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Kelima, ada pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Yang keenam, ada pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Di sini saya akan menjelaskan siklus audit. Siklus audit sektor publik merujuk pada serangkaian tahapan atau proses yang dilakukan oleh auditor untuk menilai keuangan, pengelolaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sektor publik. Siklus audit sektor publik umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama, antara lain perencanaan audit. Tahap awal yang merumuskan tujuan, lingkup, dan metode audit yang akan digunakan. 2. Penilaian risiko dan materialitas. Mengidentifikasi risiko signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan dan menentukan tingkat materialitas. 3. Pengumpulan bukti audit. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung opini audit. 4. Uji kepatuhan dan uji substantif. Melakukan pengujian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan validitas transaksi. 5. Analisis temuan audit. Menganalisis hasil pengujian dan bukti untuk menemukan penyimpangan atau masalah. 6. Penyusunan laporan audit. Menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. 7. Tidak lanjut. Memastikan pihak yang diaudit menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. 8. Pemantauan dan evaluasi. Memantau implementasi rekomendasi dan mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan. Selanjutnya, teknik audit merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan memeriksa penggunaan sumber daya publik di sektor pemerintahan. 1. Prosedur analitis. Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola, anomali, atau penyimpangan yang signifikan. Inspeksi. Periksa fisik atau atas aset, dokumen, atau bukti lain yang relevan. 3. Konfirmasi. Memastikan keakuratan data dengan mendapatkan pernyataan langsung dari pihak terkait. 4. Pemerintahan keterangan. Mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan. 5. Perhitungan. Melakukan perhitungan ulang untuk memverifikasi keakuratan angka dalam laporan. 6. Penelusuran. Melacak transaksi dari awal hingga akhir untuk memastikan kepatuhan. 7. Pemeriksaan bukti pendukung. Meriksa dokumen pendukung untuk memverifikasi keabsahan transaksi. 8. Pengamatan. Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas atau prosedur tertentu. 9. Pelaksanaan ulang. Mengulangi langkah atau prosedur tertentu untuk memastikan konsistensi hasil. 10. Teknik audit berbatuan komputer. Menggunakan perangkat lunak atau alat teknologi untuk menganalisis data secara efisiensi. 11. Pengujian pengendalian. Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. 12. Pengujian substantif. Melakukan pengujian dalam pada transaksi dan saldo akan untuk memastikan keakuratan data. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi mengenai audit sektor publik yang telah kami sampaikan. Kami berharap informasi ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang